Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Koders. Ketemu lagi dengan saya Kresna Galuh, co-founder Kodepolitan dalam acara webinar Kodepolitan. Selama 1,5 jam ke depan kita akan belajar dari orang hebat, yaitu salah satu tokoh IT Indonesia atau praktisi IT Indonesia. Untuk tema webinar kita pada malam kesempatan kali ini adalah How to be a most wanted programmer. Apa sih yang dimaksud dengan how to be most wanted programmer? Jadi ini teman-teman kita akan belajar tentang bagaimana sih cara supaya kita sukses dalam berkarir sebagai programmer, dan apa aja sih yang harus kita persiapkan, apa aja yang harus kita pelajari. Dan nggak cuma itu, pada kesempatan webinar kali ini juga kita akan belajar tentang teori pemrograman. Jadi menurut tokoh kita yang satu ini, kalau kita telah menguasai teori pemrograman, maka kita mau belajar bahasa pemrograman apapun nanti pasti relatif akan menjadi lebih mudah. Bersama saya kini telah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah inventor dari teori pemrograman Poktok. Dan tidak cuma itu, beliau juga pernah membuat bahasa pemrograman sendiri. Bahasa pemrograman sendiri loh. Kalau kita mungkin bikin aplikasi atau bikin web juga masih sering error. Nah ini bikin bahasa pemrograman loh guys. Gila nggak coy? Nah, beliau pernah bikin bahasa pemrograman Batak dan bahasa pemrograman Nusa. Siapakah dia? Ya, perkenalkan Pak Bernardo. Terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Gimana kabarnya? Baik, baik. Senang sekali Alhamdulillah. bisa hadir. Siap tidak? Siap. Oke. Siap. Oke teman-teman, kita sudah bersama dengan Pak Bernardo. Mungkin sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan susunan acara untuk webinar pada kesempatan malam kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan yang sedang saya lakukan sekarang. Kemudian nanti kita akan masuk ke penyampaian materi yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Pak Bernardo. Kemudian ada sesi pertanyaan. Dan yang terakhir ada sesi penutupan. Nanti selama materi berlangsung, teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan yang nanti pada sesi menjawab pertanyaan, Pak Bernardo akan menjawabnya. Untuk bertanya gimana? Teman-teman kalau mau bertanya cukup sederhana sekali, jadi teman-teman tinggal mengisi pertanyaannya pada kolom komentar, pada kolom chatting yang ada di sebelah kanan video ini. Nanti formatnya gampang banget, jadi tinggal teman-teman buka dengan bracket kotak siku tanya tutup, kotak siku tutup dengan pertanyaannya. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa contohnya seperti yang ada pada layar ini. Oke, biar lebih update mungkin saya akan perkenalkan terlebih dahulu profil dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oke, nama lengkap Bernardo Immanuel Huta Barat, atau biasa dikenal dengan Bernardo Huta Barat ya Pak? Ya. Beliau lahir di Medan pada tahun 1968. Dari kecil sehingga SMA beliau ada di Medan, kemudian beliau merantau ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di ITB. Dan Pak Bernardo ini lulus dari ITB pada tahun 1992. Nah, setelah lulus beliau sempat menjadi dosen dan atau pengajar tetap di STT Telkom yang saat ini dikenal dengan Telkom University. Kemudian beliau melanjutkan S2 di Inggris di Coventry University jurusan Operational Telecommunication, dan kemudian melanjutkan S3 di ITS jurusan Elektro. Beliau pernah juga bekerja di Astaga.com. Dan kerjanya itu di Amerika, bukan di di Amerika ya? Yang 1 tahun itu ya? Ya. Kemudian Bapak pernah kerja juga 1 tahun di Amerika? Hampir 1 tahun. Nah, Bapak juga pernah mendirikan perusahaan sendiri ya Pak? Ya. Dan yang terakhir saat ini Pak Bernardo ini bekerja di PT Mitra Creasindo, yaitu salah satu perusahaan berbasis IT yang ada di Jakarta. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Pak Bernardo ini beliau adalah inventor dari teori pemrograman Poktok, dan beliau juga pernah membuat bahasa pemrograman sendiri, yaitu bahasa pemrograman Batak dan bahasa pemrograman Nusa. Pokoknya profilnya sebagai tokoh IT ini luar biasa sekali, karena beliau selain pernah menjadi praktisi,
beliau juga pernah menjadi seorang akademisi. Jadi kalau ngomongin teori, beliau bukan cuma ngomong teori aja, tapi beliau tahu bagaimana implementasinya dalam pekerjaan dan industri seperti apa. Kayaknya kalau misalnya kita bahas panjang lebar tentang profilnya beliau, kayaknya 1,5 jam itu akan penuh deh dengan profilnya beliau. Karena profilnya sungguh luar biasa sekali teman-teman. Jadi mungkin untuk menghemat waktu, langsung saja kita sambut penyampaian materi dari Pak Bernardo Huta Barat. Silakan Pak. Ya. Baik. Terima kasih. Jadi saya suka berbicara tentang karir programmer. Ini hal yang jarang dibicarakan. Ini agenda pertama. Nanti saya bicara juga tentang teori pemrograman dan sedikit tentang bahasa pemrograman Nusa. Karir programmer itu secara umum memang pendek. Ya, kalau terlalu panjang itu bahaya bahwa nanti mungkin tidak naik karirnya, tidak membaik karirnya. Nah, mari kita lihat seperti apa dalam hal umur. Jadi dalam hal usia, nah sebelum saya spesifik ke guideline, saya akan katakan tidak ada rumus Jas-Planck untuk seluruh kasus ya. Jadi ada 20 juta programmer mungkin di dunia ini, saya nggak bisa buat variasi sebanyak 20 juta kasus. Nah, tapi ini adalah guideline yang umum untuk sebagai gambaran untuk Indonesia terutama. Nah, kalau di luar negeri programmer memang bisa berkarir cukup lama. Tapi di Indonesia kalau terlalu lama sebagai programmer itu kurang bagus. Nah, jadi berapa tahun berkarir sebagai programmer? Kalau saya bilang 6 tahun sudah bagus. Kalau Anda mau di atas 6 tahun itu harus sangat-sangat cerdik untuk menyiasatinya. Nah, ini adalah slide saya. Dengan asumsi bahwa programmer awal itu dalam awal meniti karir berusia 22 tahun, maka dia sampai 28 tahun murni sebagai programmer. Dan programmer ini saya maksudkan sebagai programmer yang umum. Jadi ada yang mungkin database programmer, ada yang mungkin user interface programmer, ada yang mungkin network programmer. Nah, di usia 29-30 itu ada minimal 4 pilihan karir yang saya cantumkan, yang saya tulis, tapi sebenarnya 5 nanti ada yang kelima bisa saya katakan juga. Jadi sebagai pre-sales, sebagai sistem analis, dan sebagai program analis, dan kuliah MBA. Yang kelima itu adalah berusaha sendiri, entrepreneur istilah orang sekarang. Nah, kalau tidak sebagai entrepreneur, dari 4 tadi yang saya sebutkan, pre-sales, sistem analis, programmer analis, kuliah MBA, maka karir selanjutnya yang bisa itu adalah menjadi manajer dan menjadi sales staff. Nah, kalau yang sales staff yang sebelumnya itu adalah yang tadi menjadi pre-sales. Menjadi sales itu cukup bagus dalam banyak kasus. Biasanya orang sales yang menjadi pimpinan puncak suatu perusahaan. Nah, karir sebagai manajer itu biasanya ngikutin orang yang sebelumnya menjadi sistem analis atau yang sudah selesai kuliah MBA. Biasanya orang ikut kuliah MBA karena ingin menjadi manajer setelah lulus kuliah tersebut. Nah, menjadi manajer dan sales staff ini durasi 5 tahun itu cukup umum. Jadi meniti karir seperti itu ya dalam posisi yang sama. Nah, selanjutnya dalam usia 36 sampai 40 itu bisa meniti karir sebagai vice director, assistant vice president. Itu istilah-istilah yang agak banyak di BUMN. Ada yang menjadi sales manager. Nah, jadi kalau sebelumnya sales staff, usia 36 sampai 40 bisa menjadi sales manager atau menjadi account manager. Account manager ini manajer yang berurusan langsung dengan klien. Nah, usia 40 ke atas, di atas 40 itu wajar untuk menjadi director. Saya sendiri selevel director sekarang.
Director tuh tidak harus direktur utama ya, director secara umum lah. Nggak semua orang bisa jadi direktur utama juga, gitu. Nah, kira-kira begitu secara umumnya. Mungkin saya akan sambung ini secara khusus. Jadi, khusus dalam rentang waktu 6 tahun tadi yang saya sebut di antara 22 sampai 28. Nah, adalah biasa di banyak perusahaan, terutama kalau sudah besar, ada rotasi istilahnya untuk yang disyaratkan sebelum seseorang dapat naik pangkat. Jadi rotasi ini bisa berupa rotasi ke cabang-cabang, bisa rotasi job title. Nah, memang demikian, itu adalah hal yang wajar karena nanti kalau seseorang naik jabatannya, itu berarti dia menjadi generalis sebenarnya. Tidak ada sesuatu yang naik jabatan, apalagi lintas spesialisasi dan tiba-tiba itu justru makin spesialis, itu tidak ada, pasti generalis. Nah, yang menarik yang saya lihat di Indonesia ini adalah kebanyakan perusahaan, termasuk perusahaan IT, tidak merancang rotasi untuk programmer, untuk staff teknisnya. Nah, saya lama memikirkan ini dan saya pernah coba di sebuah perusahaan sebelum di Mitra Cresindo. Jadi rotasi yang bisa diterapkan itu adalah rotasi database network programming seperti tertera di slide. Nah, ini generalisasi. Jadi kalau mau diperdalam ini juga bisa mencakup soal misalkan user interface segala macam ya. Tapi mungkin itu di sesi lain kita dalamin. Nah, jadi 6 tahun tadi itu baiknya di spread ya, disebar ke 2x3 ini, tiga spesialisasi ini. Nah, dengan demikian nanti kalau dia tahu hal database, hal network, hal programming, dia bisa menjadi sistem analis yang baik. Nah, jadi misalkan seseorang yang awalnya masuk sebagai programmer biasa, bukan ahli network, bukan ahli database. Setelah 2 tahun dia berkarir di situ, dia harusnya masuk ke zona tidak nyaman dia. Jadi contohnya network, tiba-tiba harus bukan tiba-tiba sih, memang dirancang untuk ngurusin soal DNS, ngurusin soal VLAN, VPN, PKI di sini public infrastructure maksudnya. Nah, seperti itu. Nah, setelah ini 2 tahun dia maka harus sebaiknya rotasi ke hal database. Jadi seperti apa itu menginstal grid DBMS, jadi DBMS di atas grid. Gitu. Seperti apa men-tune performance, men-tune akses ke indeks. Ya. Nah, seperti apa menghandle big data. Gitu. Jadi kalau dia sudah mengalami rotasi ini, dia bisa jadi sistem analis yang baik. Jadi kalau anak buahnya nanti atau ada masalah yang membuat banyak orang tuh cenderung blame game. Oh, ini masalah di database-nya. Oh, ini masalah di user interface. Oh, ini masalah di network-nya. Dengan dia pernah rotasi itu, dia menjadi cukup baik nilai. Ini blame game-nya seperti apa harus di-resolve. Itu saya pikir tentang karir. Saya persilahkan pertanyaan dulu sebelum nanti saya mungkin ke sesi tentang teori dan tentang musanya. Oke, mungkin ini kita jawab dulu ya Pak. Ada beberapa pertanyaan sih, mungkin kita mulai dari satu pertanyaan dulu ya. Nanti mungkin boleh. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi ada pertanyaan nih Pak. Di mana yang 4 tahun di programming tapi nggak pernah kerja di perusahaan, menurut Bapak gimana? Mungkin dia freelance atau apa gitu. Oke, iya. Saya tidak sarankan menjadi freelancer. Ada beberapa masalah nanti yang timbul. Nah, sebelum saya jawab panjang tentang itu, saya katakan dulu tadi sebentar
ke title-nya ya, bahwa how to be a most wanted programmer. Salah satu yang mesti dibenahi untuk menjadi most wanted programmer itu attitude. Bukan hanya skill, jadi attitude. Nah, attitude yang saya mau ingin tekankan di sini adalah deal dengan orang lain, social skill. Ya. Nah, kalau menjadi programmer itu cenderung social skill-nya kurang terasa, gitu. Kurang terasa. Nah, kalau di kantor kita bekerja secara kantoran, itu social skill itu terpaksa diasah. Jadi harus deal dengan office boy sekalipun ya, harus deal dengan sekretaris bos mungkin, harus deal dengan sesama programmer yang mungkin tidak dia sukai setiap hari. Itu diasah social skillnya. Tapi kalau freelancer nggak ada seperti itu. Itu pertama ya. Jadi kalau mau jadi most wanted programmer, saya sangat nggak sarankan jadi freelancer. Itu hal itu. Kedua, begini. Menjadi freelancer, jaminan sosial Anda itu rapuh. Jadi walaupun ada jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan yang namanya BPU, bukan penerima upah, itu saya bilang masih ya kurang baik dibanding yang penerima upah. Saya tidak mendiskreditkan BPJS TK ini, BPJS TK adalah klien saya, tapi memang begitu. Lebih rapi kalau kita itu adalah pekerja penerima upah. Gitu. Saya nggak bahas dulu mengenai jadi entrepreneur ya. Jadi, freelancer saya kira bukan entrepreneur di bagaimanapun. Nah, jadi menurut saya mungkin tetap lebih direkomendasikan seorang programmer itu bekerja di perusahaan. Tetap, iya. Jadi saya bisa lanjut dulu atas elaborate yang itu ya, jawaban terhadap pertanyaan itu. Nah, jadi hal kedua adalah social security. Lebih rendah itu kalau Anda sebagai freelancer. Hal ketiga adalah daya tawar. Jadi begini, misalkan sebagai freelancer ya Anda dan orang lain. Kadang-kadang freelancer itu juga nggak bisa kerja sendirian. Jadi dia bekerja sama dengan orang lain juga. Jarang sekali ada pekerjaan yang sekarang bisa dikerjakan sendiri. Jadi kadang-kadang dia harus bekerja sama dengan freelancer lain. Katakanlah 2 orang jadinya yang dua orang freelancer. Nah, mereka kasih penawaran X katakan gitu untuk suatu job. Kalau misalkan mereka ini adalah kerja di company, ya, sekalipun mereka bawa nama pribadi, jadi nggak bawa nama company ini untuk mengerjakan job itu, hampir pasti daya tawar mereka lebih tinggi dan mereka silahkan nawar X plus something dan itu hampir pasti diterima. Bagaimanapun, orang yang sedang bekerja di perusahaan menawarkan sesuatu, itu orang cenderung nggak berani menawarkan harga terlalu murah. Seperti itu bagaimanapun. Jadi itu ada efeknya itu. Mau dibilang itu efek brand apa-apa, sekalipun nggak terkenal perusahaannya, tapi kalau dia bekerja situ dan dia tetap nama pribadi, tetap itu lebih tinggi daya tawar. Jadi saran saya, janganlah sebagai programmer karena 3 alasan tadi. Social skill secara umum jadi kurang bisa diasah, kita nggak dapat environment-nya. Kedua, jaminan sosial itu lebih rendah, nggak mungkin terus-menerus jadi programmer lah ya. Kalau saya cewek saya nggak gitu. Nah, terus yang ketiga terakhir adalah daya tawar Anda itu lebih rendah biasanya. Saya pikir begitu. Ya. Lanjut ke pertanyaan atau mungkin Bapak mau melanjutkan teknis materinya dulu? Baik, saya akan lanjut pertanyaan dulu. Oke, lanjut ya. Ya. Ini pertanyaan kedua ya. Ya. Apakah yang tadi Bapak sampaikan itu dari pengalaman Bapak sendiri
Iya, iya. Jadi saya misalkan tadi mengenai freelancer. Saya pernah coba menjadi freelancer dan tidak enak gitu. Dan saya sampai sekarang bergaul dengan beberapa freelancer dan saya melihat hal seperti itu. Eh, jadi katakanlah social skill masih agak terasa gitu. Dan ada yang demikian juga. Apa ya? eh, dia untuk social security akhirnya dia beli asuransi sendiri. Nah, tapi penawaran, nah ini pernah saya lihat. Penawaran untuk mereka itu tetap sangat-sangat rendah. Jadi contoh saya beritahu, saya pernah dihubungin oleh seorang freelancer, Pak ini ada hal soal Oracle database gitu. Oh, oke. Terus berapa Pak penawaran dari Bapak kalau Bapak ikut? Saya calculate dan kemudian dia terkejut. Oh, kok terlalu tinggi itu kira-kira gitu. Saya bilang, coba kita lihat data yang Anda beri ke saya bilang. Ini ya investasi perusahaan yang beli produk seperti ini itu sekitar 20 M. Nah, Anda diminta ngasih penawaran yang cuman segitu, ya itu nggak masuk akal gitu saya bilang. Nah, poinnya kenapa dia sampai pernah berpikir mau dibayar serendah itu ya karena itu tadi seperti saya bilang. Daya tawar dia lebih rendah, sangat rendah dianggap itu. Saya bilang saya nggak mau kalau segitu. Nah, terus apa ya? Katakanlah tadi kalau mengenai social skill ada tadi saya bilang dia masih kenal beberapa orang apa gitu. Tapi itu cost-nya tinggi sekali. Jadi kalau sebagai freelancer dan mau terus ada di lingkungan industri itu ya, itu social cost tinggi jadi dia harus sering jalan apa segala macam. Which is mau sampai kapan seperti itu yang kalau apa saya pikir jangan terlalu lama lah. Saya mungkin tambahkan dengan begini, teman-teman seangkatan saya, ya, jadi dia menjelang usia 50 atau pas 50 gitu. Itu sudah banyak yang meninggal. Jadi mungkin harapan hidup menipis. Nah, jadi apa ya? Kalau orang terlalu banyak kita jalan, terlalu banyak apa begitu itu bisa mempertipis harapan hidup. Jadi betul maaf bukan nakuti. Jadi saya sendiri misalnya makanya nggak terlalu sering bepergian batas sendiri itu. Karena begitu di studi banyak menunjukkan itu juga. Dan apa kelelahan itu berpengaruh. Jadi saya juga tahu ada orang yang sangat terkenal ya di bidang ekonomi gitu. Dia udah nggak enjoy lagi tuh diundang bicara luar negeri segala macam gitu dengan faktor usia. Gitu. Jadi saya pikir ya saya ulangi jawaban saya ya itu pengalaman saya pribadi dan pengalaman orang lain juga. Gitu. Sebentar saya coba buka satu dokumen. Udahlah nanti agak sulit nyarinya. Ya, silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apa tips dari Bapak untuk memilih programming tools? Oke. Pilih programming tools yang sediakan dua mode graphical dan mode tekstual. Nah, ini mode graphical itu ada di menu ya, graphical lah, orang bilang IDE gitu. Nah, yang tekstual yang orang bilang command line. Gitu. Nah, why sebaiknya prefer tools yang demikian? Gini, itu memungkinkan Anda belajar step by step. Jadi, contoh Java ya. Saya biasanya kalau ajarkan Java itu pakai yang tekstual dulu. Ketik. Nah, kalau udah familiar dengan itu, udah paham
programming language-nya, maka baru ke programming tools-nya, misalkan Eclipse apa. Dan itu jadi rame kan, banyak sekali menunya. Gitu. Nah, cara yang demikian itu step by step. Jadi waktu tekstual itu orang yang belajar tuh bisa fokus ke aspek language-nya, nggak sibuk ngamatin ini menunya apa segala macam gitu. Sibuknya, fokusnya ke language-nya. Belajar step by step tuh ya kita memang ada steppingnya. Stepping ini kita sedang fokus di mana. Gitu. Yang masalah dengan banyak buku textbook sekarang, sorry saya sedikit David lu, adalah textbook itu kadang nggak ada fokusnya sebenarnya. Jadi dia ngajarin algoritma, dia ngajarin programming tools-nya, dia ngajarin programming language-nya, dia ngajarin programming library-nya. Alhamdulillah saya pikir gitu. Sebaiknya fokus, ada fokus masing-masing. Nah, jadi sebagai kontras, ada programming tools yang nggak seperti itu, dan jadinya saya nggak rekomend. Contoh Visual Studio, kita mau pakai C# misalnya. Sekarang ini nggak ada lagi mode tekstualnya, jadi CST.exe itu obsolete dibuat. Tidak ada lagi disediakan. Setahu saya itu mulai 2012 atau 2010, nggak ada lagi. Jadi apa-apa itu harus ke Visual Studio dengan begitu ramenya menunya. Saya nggak prefer itu. Jadi ada tipsnya, iya. Sebaiknya cari tools yang sediakan dua mode itu. Jadi sehingga ada stepping dalam Anda belajar. Stepping pada step ini Anda fokus di mana, step ini Anda fokus di mana. Nah ini Pak, kan di awal tadi saya sempat bilang bahwa Pak Bernardino adalah inventor dari teori pemrograman COFTOX. Dan di Codepolitan sendiri pun sebenarnya kita sudah share juga kan Pak, tentang teori-teori, beberapa teori dan beberapa tulisan Bapak di Codepolitan. Tapi mungkin bisa nggak Bapak share tentang lebih jelas tentang teori COFTOX seperti apa? Iya, saya langsung pokoknya nanti saya berikan perspektif makro tentang di mana COFTOX bagian dari itu. COFTOX singkatan dari Value Operation Type Object Qualifier. Nah, jadi apa inti dari COFTOX ini adalah seperti ini. Simbol apapun dari bahasa pemrograman apapun dalam wujud code apapun, source code, intermediate code, runnable code, bisa dikategorikan ke maksimum 6 kategori simbol ini, yaitu value, operation, type, object, qualifier. Tidak ada kategori ketujuh. Nah, analoginya akan saya katakan lebih jauh. Setelah saya terangkan dulu apa yang disebut programming quartet, ya, nanti saya kembali ke COFTOX itu. Jadi saya sering diminta untuk jelaskan programming. Tahun lalu kira-kira saya akhirnya temukan cara untuk jelaskan perspektif makro tentang programming. Jadi gimana jelaskan programming tanpa orang yang mau dengar penjelasan itu harus pernah kuliah di informatika, computer science dan segala macam. Nah, saya katakan bahwa perspektif makro untuk programming itu adalah programming quartet. 4 aspek tentang programming. Nah, aspek pertama adalah programming teori, kedua programming language, ketiga programming library, keempat programming tools. Nah, cara jelaskan hal ini ke orang yang bukan teknis adalah seperti ini. Saya katakan programming itu mirip kok dengan kita berbahasa alami. Kita berbahasa Sunda, berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, berbahasa Cina, berbahasa Arab, dan lain-lain. Nah, apa analogi programming teori ini ke bahasa alami manusia? Bahasa alami manusia, apapun bahasanya, itu punya kategori kata yang boleh dibilang itu aja. Pasti ada kata benda, kata kerja, kata sifat, tanda baca, kata keadaan. Nah, variasi-variasi yang lain tuh boleh dibilang minim, minor, jadi nggak universal. Tapi kalau kata benda, kata kerja, kata sifat, tanda baca, itu boleh dibilang universal. Bahasa manusia apapun itu ada. Nah,
inilah yang tadi saya sebut value operation type object analoginya. Jadi value itu kayak bilangan, operation itu kayak kata kerja, type itu kata benda abstrak, objek kata benda konkret, punctuator itu tanda baca, qualifier itu kata sifat. Jadi sebenarnya kita bisa belajar bahasa programan apapun, ya, setiap simbol-simbol bahasa programan. Orang sering bilang keyword, saya cenderung nggak mau bilang demikian. Jadi setiap simbol bahasa programan, ya, begin, crawl, buka, dan lain-lain segala macam itu, nama dari yang orang bilang identity yang kita buat, itu semua ujung-ujungnya adalah value present type object, punctuator qualifier. Ya. Nah, itu programming teori. Programming language itu terus ngapain? Apa yang dipelajari? Programming language adalah tentang urutan dari kata benda, kata kerja gitu. Programming teori tidak membicarakan urutan. Sebagai contoh begini. Suatu kalimat dalam bahasa Indonesia, saya beli sepatu baru. Itu kata benda, kata kerja, kata benda, kata sifat. Tapi kalau bahasa Inggris, itu I buy new shoes. Kata benda, kata kerja, kata sifat, kata kerja, kata benda. Jadi sama-sama punya dua kata benda, satu kata kerja, satu kata sifat, tapi urutannya udah lain. Nah, demikian juga yang terjadi dengan programming language yang macam-macam ini. Ujung-ujungnya di semua simbol di semua bahasa programan, value present type object, punctuator, qualifier. Tapi urutan, apakah value duluan, punctuator duluan, segala macam, itu yang membedakan antara satu bahasa programan dengan bahasa programan lain. Nah, kalau programming library, lalu apa urusannya? Begini, programming library itu seperti belajar kamus, bukan belajar sintaks. Saya ambil tadi contoh kalimatnya, saya beli sepatu baru. Kosakatanya minim sekali. Kata bendanya cuma saya dan sepatu, kata kerjanya cuma beli, kata keadaannya cuma baru. Nah, kalau belajar kosakata, ya, analogi di bahasa alami manusia adalah kosakata. Diperkaya kosakatanya, jadi kata benda itu untuk manusia misalkan, itu nggak terbatas ke saya, tapi bisa mereka, kamu, dia, atau bahkan nama orang. Nah, kata kerja juga diperkaya, bukan cuma beli, tapi makan, tidur, belanja, dan lain-lain. Kata keadaan juga diperkaya, tidak hanya baru, tapi lama, bersih, kotor, dan segala macamnya. Itulah fungsi atau peran dari belajar programming library. Terakhir, programming tools itu tentang cara memakai. Nah, programming tools ini analoginya adalah programming tools itu yang paling banyak kita temui itu code translator. Analogi code translator ini itu adalah translator, penterjemah, manusia sebagai penterjemah. Banyak orang berprofesi sebagai penterjemah tersumpah misalkan. Mereka menerjemahkan kalimat dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa manapun gitu. Nah, code translator atau bagian dari programming tools itu juga fungsinya menerjemahkan kode. Nah, jadi belajar programming tools itu seperti belajar belajar tentang translator itu. Saya pikir gitu dulu. Nah, jadi kembali Voktalk itu tadi bagaimana tuh membantu belajar bahasa programan apapun, karena ujung-ujungnya setiap bahasa programan itu pasti punya value operation type object, dan dengan hanya pakai 6 istilah maka kita bisa enyahkan berbagai istilah berikut contohnya ya. Contohnya kita bisa enyahkan istilah delimiter, kita bisa enyahkan istilah subroutine, operator, kita bisa enyahkan nilai istilah literal. Itu semua sinonim dari hanya sebagian sinonim dari value operation type object qualifier ini. Jadi kalau kita mengecilkan jumlah istilah yang perlu kita pakai, itu sangat membantu belajar. Demikian. Oke, teman-teman. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan dan materi
Pak Bernardo, mungkin saya akan mengumumkan sedikit pengumuman dari Kodepolitan. Teman-teman, perusahaan Pak Bernardo, yaitu Mitra Kreasindo, membuka lowongan pekerjaan untuk 4 posisi. Yang pertama ada Java Programmer, kemudian ada JavaScript Programmer, yang ketiga ada Apple Application Programmer, dan yang terakhir ada Linux and Network Administrator. Jadi teman-teman bisa lihat detailnya di halaman Kodepolitan, ada kanal baru yaitu kanal Jobs. Teman-teman bisa lihat di sana. Teman-teman juga bisa lihat detailnya seperti apa. Dan buat teman-teman yang merasa tertarik dan cocok dengan posisi yang ditawarkan oleh Mitra Kreasindo, jangan lewatkan kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari timnya Pak Berna. Oke, mungkin kita lanjutkan dengan satu pertanyaan dulu ya, Pak? Iya. Oke, ada satu pertanyaan menarik nih. Menurut Bapak, apakah gaji programmer di Indonesia saat ini sudah normal atau belum? Saya bilang belum. Jadi kalau secara umum, saya bicara di luar Jakarta dulu, saya dengar gaji programmer itu di luar Jakarta itu rendah-rendah. Sampai saya pernah dianjurkan untuk rekrut dari luar aja. Itu ya. Tapi saya pernah coba rekrut dari luar. Masalah yang saya hadapin adalah mereka nggak mau ke Jakarta. Dikasih gaji lebih tinggi daripada yang mereka dapatkan, nggak mau. Nah, untuk di Jakarta tidak normal juga. Kita lihat dengan gaji yang ditawarkan ke supir Transjakarta, yaitu 7 juta. Itu adalah gaji bagi orang yang memang bisa nyetir dengan sangat baik, ya. Tapi dia nggak perlu punya ijazah S1. Jadi artinya dia nggak perlu spend waktu 4 tahun, nggak perlu spend uang puluhan juta, nggak perlu capek-capek buat skripsi, gitu. Dia bisa punya gaji yang lebih baik daripada programmer di Jakarta ini. Sama-sama di Jakarta. Jadi normal ya tidak, saya bilang gitu. Kok bisa ya gaji supir itu lebih tinggi daripada gaji programmer? Skripsi harus kuliah dulu. Oke. Silakan Pak. Iya. Saya sambil ini. Ada pertanyaan lain sambil saya coba lihat itunya. Ada pertanyaan lagi. Menurut Bapak, biasanya rotasi di perusahaan besar itu berapa tahun sekali? Apakah 2 tahun atau bagaimana? Ya, bervariasi, tapi 2 tahun itu cukup umum. Jadi itu juga yang membuat saya buat rotasi seperti itu, ya. Nah, tapi yang mungkin menarik juga adalah belum tentu perusahaan melakukan rotasi. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Ya, kalau Anda takut pindah ke perusahaan lain, Anda harus sedikit berpolitik untuk bisa naik jabatan di perusahaan yang sama. Kalau Anda berani untuk pindah perusahaan, maka ya pindahlah, tapi dengan job title yang berbeda supaya Anda nanti punya resume dengan job title yang berbeda-beda, dan itu membantu Anda untuk nego suatu saat pindah, dan itu posisi yang lebih tinggi ya. Anda katakan Anda bisa jadi generalis karena sudah rotasi seperti itu. Oke. Ada satu pertanyaan nih Pak, tapi ini pertanyaan teknis. Apakah menurut Bapak MongoDB itu bagus untuk big data, dan apakah betul MongoDB itu bottleneck? Baik, saya jawaban persisnya nggak punya rasanya apakah dia bagus untuk big data. Nah, juga tentang bottleneck. Ya, saya mungkin anjurkan Anda untuk device atau buat cara ngujinya. Nah, jadi di dunia industri ini banyak orang terlalu beriman, saya bilang terlalu beriman produk ini, produk itu. Ya. Saya akan kasih contoh
dialog saya dengan suatu lembaga pemerintah. Jadi saat itu saya disuruh compare 2 produk, multiple produk sebenarnya. Nah, saya compare dan saya beri saran produk apa, mengingat keperluan mereka apa. Saya dikritik, dianggap saya nggak kompeten, dan dikatakan begini, produk yang ini itu lebih, saya nggak bisa sebutkan nama produknya, lebih aman, lebih cepat. Saya katakan ke pengkritik tersebut, orang pemerintahnya, saya katakan, Bu, apa bukti bahwa itu lebih cepat, apa bukti bahwa itu lebih aman? Nah, dia terdiam. Kalau kita nggak spend waktu untuk buktikan itu, nggak spend waktu rumuskan cara membuktikannya, itu iman, saya bilang gitu. Nah, ini pekerjaan saya dikasih waktu cuma 1 bulan, nggak cukup untuk device itu. Tapi, nah sekarang intinya terkait dengan pertanyaan itu adalah begini, apakah MongoDB bagus, bisa seperti ini? Itu perlu dibuat cara untuk menguji klaim tersebut. Nah, saya akan kasih contoh yang lebih spesifik karena ini terkait database. Jadi untuk database itu ada yang dikenal dengan TPC. Saya lupa kepanjangannya. Itu ada TPC A, TPC B, C, D. Nah, itu adalah standar untuk menguji kinerja sebuah produk. Jadi dulu tahun-tahun, misalkan tahun sampai 1900-an gitu, sampai 90-an, ada majalah yang namanya PC Magazine. Nah, mereka biasa itu ada melakukan product review. PC Magazine sebagai sebuah majalah itu tidak boleh mihak Microsoft, tidak boleh mihak Oracle, gitu ya. Dia tidak boleh mihak siapapun. Nah, di sisi lain, kalau dia udah bilang bahwa produk ini terbaik segala macam, biasanya kan kurang suka itu produk yang merasa produk kami lebih baik kok, itu PC Magazine salah, katanya gitu. Gimana supaya dia mengurangi efek seperti itu? Cara mereka adalah memakai standar pengujian. Ya, jadi cara menguji itu juga distandarkan sebenarnya. Itulah yang ada namanya TPC A, TPC B, TPC C. Nah, jadi kalau Anda interest, bisa pelajarin mengenai TPC dan nanti coba berdasarkan TPC tersebut. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan nih Pak. Saya baru lulus SMK Pak. Ada saran nggak apa yang harus dilakukan pertama kali saat terjun ke perusahaan? Nah, ini anak SMK baru lulus. Oke. Iya, baik. Saran pertama itu tentang attitude. Jadi begini, mudah sekali ada perasaan terluka, tidak enak bagi alumni SMK. Mungkin saya spesifik ke SMK TI ya. Karena heroik apapun mereka, itu gaji mereka akan kalah dibanding orang yang punya ijazah. Ijazah itu matters di Indonesia ini, selembar kertas gitu. Nah, jadi sangat wajar muncul perasaan tersebut, maka Anda harus deal. Yang harus Anda benahin di awal itu adalah attitude, jangan mudah terluka itu nanti di pekerjaan. Yang kedua adalah, ya masih terkait dengan itu adalah kalau Anda mau melanjutkan pendidikan nanti, itu juga harus disiapkan attitude Anda. Jadi begini, kalau Anda kuliah di jurusan yang
beda, jadi sama sekali nggak IT nanti. Setelah Anda lulus itu, it's okay. Nasihat saya nggak berlaku. Tapi kalau Anda masih kuliah di jurusan IT setelah Anda lulus SMK, maka Anda harus siap untuk bosan. Karena apa yang pernah Anda tahu diulang-ulang. Saya sudah prediksi itu. Saya pernah punya alumni, punya siswa, dia baru lulus dari SMK, dia betul bosan dan akhirnya drop out. Dan hal seperti itu, ya saya pernah dengar dari orang lain juga. Jadi apa yang saya alami sebagai dosen, ya, terhadap mahasiswa saya itu juga pernah dialami oleh orang lain. Nah, jadi nasihat saya yang awal adalah tentang attitude. Jadi persiapkan attitude, jangan mudah terluka karena soal ijazah. Terus persiapkan attitude, kalau mau kuliah di bidang yang sama itu harus dari awal deal dengan kemungkinan bahwa Anda akan bosan. Nah, terus untuk di pekerjaan, ya, saran saya begini, Anda akan bosan tuh kalau belajar lagi yang kalau belajar praktek itu udah banyak lah di SMK, saya yakin gitu. Nah, supaya nggak membosankan, ini belajarnya sendiri ya, bukan belajar di kelas kayak yang tadi saya bilang. Anda bekerja, Anda bisa belajar, itu pelajarilah teori. Kalau nggak belajar teori, Anda masih belajar praktek-praktek aja ya Pak. Nggak ada bedanya dengan apa yang Anda dulu lakukan selama di SMK. Nggak memberi nilai Anda lebih. Tapi kalau Anda pelajari sendiri teori saat Anda kerja itu, maka setelah beberapa lama Anda akan dilihat sebagai sebuah orang yang istimewa dibanding teman-teman sejawat dan juga alumni SMK. Saya pikir itu saran saya. Oke, mungkin Bapak bisa melanjutkan kembali materinya. Iya, baik. Ini yang saya sering ditanya, apa hebatnya Nusa? Saya sulit jelaskannya dan saya mungkin nggak mau bilang di sini bahwa Nusa hebat bla 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 gini. Saya akan cerita tentang programming tools-nya, bukan programming language-nya. Jadi programming tools-nya Foto Nusa. Tujuan pembuatannya itu memudahkan belajar. Jadi saya bukan buat supaya ini lebih cepat compile-nya, supaya ini enggak, memudahkan belajar. Jadi di sini saya kasih contoh dulu bagaimana produk lain sebelum saya bicara Foto Nusa. Nah, produk lain cenderung membuat programmer itu menghafal. Saya ambil contoh game UC di sini. Jadi cara dia mengompal itu adalah dengan GCC-C. Nggak intuitif bagi saya. Terus untuk link itu GCC-O. Nggak intuitif juga. Nah, worst adalah kalau Anda belajar produk lain di web. Dan dalam praktek itu hampir selalu terjadi. Anda harus belajar produk lain. Produk lain nanti pakai cara yang beda lagi, pakai nama yang beda lagi. Jadi menghafal. Java juga demikian, ada Java, ada jar gitu. Nah, apa yang saya lakukan dengan Foto Nusa itu adalah saya mau orang tidak menghafal dalam memakai programming tools. Kalau tidak bisa meniadakan, saya ingin meminimalkan. Bagaimana caranya? Nah, ini tertera di sini. Jadi, bagaimana cara compile? Supaya tidak menghafal. Ya. Ketik compile. Jadi tidak ada yang perlu dihafal. Bagaimana link? Ya, ketik link. Nah, kalau gitu caranya, gimana cara compile? Ketik compile. Gimana cara nge-link? Ketik link. Tidak ada yang perlu dihafal. Itulah nilai tambah programming tools yang saya buat. Saya pikir gitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana jika membangun startup sendiri? Nah, tadi kan di awal Bapak bilang di pertanyaan sebelumnya sebaiknya jangan jadi freelancer. Yeah. Lebih baik bergabung dengan perusahaan. Nah, sekarang bagaimana jika membangun startup sendiri, Pak? Baik. Thank you untuk pertanyaannya. Nah,
saya tidak sarankan membuat startup begitu Anda lulus, jadi belum pernah bekerja dengan orang lain, Anda membangun startup. Most likely to fail. Ada orang-orang yang berhasil tak bertahan. Ex mahasiswa saya ada demikian, at least 4 orang setahu saya. Tapi itu pengecualian. Saya juga punya beberapa mahasiswa, ex mahasiswa ya, mencoba dan fail. Lebih banyak seperti itu. Lebih baik Anda membuat startup itu setelah beberapa tahun bekerja bagi orang lain. Ada beberapa alasan. Pertama begini, Anda cenderung nggak tahu industri kalau begitu lulus langsung buat startup. Nggak tahu industrinya seperti apa. Jadi siapa pemain-pemain di bidang itu, siapa supplier bahannya, seperti apa marketnya, nggak tahu. Nah, di sisi lain, kalau Anda sudah pernah bekerja dengan orang lain, Anda tahu seperti apa industri itu. Anda tahu hal-hal yang tidak diberitakan di media massa, hal-hal yang mungkin jarang orang baca juga di web. Enggak semua hal di dunia ini diberitakan di media massa dan di web, enggak semua juga. Banyak hal tetap diberitakan lewat mouth to mouth. Jadi itu pertama. Jadi cenderung Anda kurang tahu industri kalau buat startup begitu setelah lulus ya. Hal kedua adalah kalau Anda langsung buat startup segera setelah lulus, network Anda itu hampir nggak ada. Jaringan kenalan itu hampir tidak ada. Anda kan baru lulus, nggak tahu siapa pemain-pemainnya dan nggak kenal secara personil, secara pribadi dengan orang, dengan salesman-nya, dengan bosnya, dengan macam-macam gitu. Nah, di sisi lain, kalau Anda buat startup itu setelah beberapa tahun kerja di perusahaan, Anda udah punya jaringan, udah punya jaringan pertemanan, network of friends. Nah, jadi oh iya kalau mau putus ini si itu gitu, dia banyak kerjaan gini dan udah tahu personality dari orang-orang penting di bidang tersebut. Jadi oke membuat startup, tapi sebaiknya jangan rightly after Anda lulus. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya Pak. Ini sepertinya mungkin mirip kayaknya pertanyaannya. Mungkin bisa melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya. Nah, oke, kalau misalnya buat startup, setelah bekerja dulu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membangun startup kalau nggak punya modal? Banyak berdoa, minta keberuntungan. Tapi ini serius santai jadi soal keberuntungan itu. Nah, begini, saya akan cerita kasus Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Banyak orang berpikir bahwa mereka hanya soal kecerdasan. Enggak, itu juga ada faktor keberuntungan. Nah, saya ceritain Bill Gates juga faktor keberuntungan. Nah, keberuntungan pertama Bill Gates adalah orang tuanya tidak memaksa dia untuk lanjutkan kuliah. Bill Gates tuh kuliah di Harvard yang boleh dibilang ITB kalau di Indonesia, universitas ranking 1 sejajar dengan MIT bla 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 gitu, Stanford, Yale gitu. Pokoknya kelas-kelas atas, the best of the best gitu di Amerika itu. Nah, Bill Gates kuliah di universitas paling prestisius di Amerika dan memutuskan keluar. Pertanyaan saya bagi Anda adalah, kalau Anda orang tua yang anaknya kuliah di ITB dan dia bilang, Pak, Mak, saya mau berhenti kuliah. Kenapa nak? Saya mau ngejar mimpi. Terus apa sebagian orang tua Anda meloloskan gitu aja permintaan? dia bukan bermasalah di kuliah, nggak ada masalah di kuliah dan nilai dia bagus gitu untuk apa? Untuk perguruan tinggi sekelas gitu, bukannya dapat C, D gitu, nggak gitu juga. Gitu. Terus dia mau berhenti.
Gak ada masalah apa-apa di kuliah ini. Itu ngejar mimpi katanya. Pengen besar kayak gitu. Tapi saya nggak yakin keberuntungan itu dinikmati banyak orang mahasiswa di Indonesia nih kalau dia berkata demikian ke Bapak Ibu. Bapak Ibunya akan marah besar pasti. Gila kamu nak katanya. Faktor keberuntungan yang pertama gitu. Maka keberuntungan kedua, ibunya itu adalah teman dari CEO-nya IBM saya. Keberuntungannya itu membawa dia bisa dapat proyek dari IBM. Waktu dia dirikan Microsoft itu bukan perusahaan besar yang akan dilirik oleh IBM, perusahaan raksasa yang tidak ada tandingan saat itu di bidang computing di Amerika tahun 70-an. Apa itu Microsoft gitu? Saya kalau orang IBM, siapa itu Microsoft? Nggak pernah dengar tuh. Keberuntungan lagi. Keberuntungan lagi. Ya. Nah sekarang Mark Zuckerberg. Ya, Mark Zuckerberg itu luar biasa keras kepala. Jadi dia selama bertahun-tahun itu tidak mau terima iklan. Terlalu idealis selama. Ya, at least pada saat itu. Nah, dia nggak mau terima iklan, sementara dia nggak dapat uang, ya kan? Satu-satunya kemungkinan dia dapat uang dari Facebook itu adalah dari iklan. Nggak ada kemungkinan lain. Facebook nggak dikenal tahun 2003, nggak dikenal, bukan kayak sekarang, ya. Sekitar 14 tahun yang lalu. Nah, dia tetap harus bayar hosting, bayar temannya. Jadi temannya yang jadi programmer tuh dia bayar juga gitu. Bayar listrik, bayar bandwidth. Nah, saya pernah baca buku, jadi saat itu sebenarnya biaya yang dikeluarkan tuh $100.000 Per bulan. Nggak disebutkan, bukan per bulan mungkin, tapi itu ada, pokoknya dalam rangka tertentu, dan income-nya zero. Nah, pertanyaannya adalah how can dia bisa kayak gitu? Nggak ada. Dia juga tidak bekerja di perusahaan lain loh saat itu. Dia bukan pegawai perusahaan apapun. Dia nggak ngajar juga di Harvard. Dia juga kuliah di Harvard yang mirip juga. Drop out juga. Nah, jadi itu perusahaan yang hosting server dia segala macam gitu, nggak mau tahu siapa itu Mark Zuckerberg. Dia nggak sangat terkenal seperti sekarang juga ya. Lu hosting di gua, lu bayar gitu. Gua nggak mau tahu. Dan itu tadi seperti saya bilang, itu selama berapa lama itu totalnya tuh $100.000 alias sekitar 1 miliar ya kalau itu ya. Dari mana duitnya, dia nggak punya income gitu. Nah disinilah dia beruntung. Dari $100.000 itu $80.000 tuh uang orang tuanya. Nah, orang tuanya bersedia menanggulangi itu, padahal itu sama sekali nggak jelas bagi siapapun, termasuk bagi orang tuanya. Itu ngapain ya gitu? Bayar temannya untuk jadi programmer, bayar hosting, for what gitu loh, dia nggak mau masang iklan juga. Tadi kembali. Sekarang gini, kalau Anda minta ke orang tua Anda, Pak, Bu, aku mau buat sesuatu, mau buat Kopolitan, ngapain tuh nak? Pokoknya buat sesuatu lah Bu. Terus butuh biaya, ya 800 sampai miliar. Seberapa beruntung Anda? Dengan buat startup. Itu ada di buku The Facebook Effect karangan David Kirkpatrick. Jadi ya Anda butuh banyak keberuntungan, saya bilang. Kalau nggak kamu. Jadi Dia punya modal. ya Mark Zuckerberg nggak ada modal, itu udah dibilang ya. Orang itu modalnya orang tuanya. Jadi banyak berdoa lah. Oke Pak, makin menarik. Oke, Pak, karena mungkin pertanyaannya banyak sekali, sedangkan waktu kita sudah larut malam juga. Jadi mungkin kita akan pilih 3 pertanyaan aja kali ya, 3 pertanyaan aja terakhir. Jadi, nah ini ada saya pilihkan satu yang menarik. Yang pertama, umur saya saat ini 33 tahun. Apakah saya bisa menjadi seorang programmer di usia saya yang sudah segini? Menurut Bapak seperti apa?
Ya, bisa, tapi untuk lanjut dan survive tetap sebagai programmer sampai beberapa tahun ke depan, saya bilang itu kecil kemungkinannya. Kalau terjadi, Anda mungkin nggak dapat salary raise yang sepadan juga. Jadi secara umum akan makin sulit belajar programming di usia 30 tahun ke atas. Nah, jadi sulit saya bilang. Kemungkinannya kecil. Nah, hal yang Anda bisa lakukan adalah mencari cara supaya bisa naik pangkat gitu. Tadi saya sudah sebut tentang rotasi. Saya nggak tahu spesialisasi Anda, dan saya nggak tahu apakah Anda sudah generalis juga. Kalau Anda sudah generalis, berjuanglah supaya bisa resmi jadi generalis, ya. Jadi mungkin Anda kan programmer yang banyak skillnya, bervariasi sebenarnya itu programming skillnya. Nah, kalau kayak gitu sebenarnya dalam kadar tertentu Anda sudah generalis. Cuman belum dapat belum resmi gitu job title-nya, belum resmi pengakuannya. Cobalah dapatkan itu. Saya pikir demikian. Nah, kalau Anda tertarik juga bisa belajar programming teori yang sudah saya buat di excelprogramming.com, gitu ya, untuk membuat Anda bisa berteori dengan baik. Kemampuan berteori dengan baik itu bagus untuk menaikkan jenjang jabatan. Saya merasakan gitu, dan itu juga saya tekankan ke anak buah saya. Dari demikian. Oke, ini ada 2 pertanyaan terakhir yang kita pilih. Ya. Dan menurut Bapak, lebih bagusan mana mempelajari suatu pemrograman sampai ke akar dulu baru bekerja, atau mempelajari basicnya aja dan langsung bekerja? Mempelajari basic aja langsung bekerja. Jadi kalau mempelajari sampai akarnya itu bisa terobit. Nggak banyak juga pengarang ya yang mampu menjelaskan dengan baik hal programming kalau Anda mau sampai belajar ke akar gitu. Jadi nggak recommended kok. Oke. Nah, pertanyaan terakhir Pak. Saya masih bingung mendalami bahasa pemrograman apa yang saya dalami. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang biasa digunakan dalam dunia kerja. Bahasa pemrograman apa aja yang biasanya? Yang paling populer sekarang itu Java, JavaScript, C#, SQL, ya. Itu populer dan akan tetap demikian sampai beberapa tahun mendatang. SQL itu mau sampai kapan pun kayaknya akan tetap bertahan. Jadi pelajarilah itu, survive rasanya Anda. Shell programming sampai kapanpun dipakai untuk membuat script, ya. HTML akan bertahan. Jadi silakan pilih dari apa yang tadi saya sebutkan, gitu. Akan bertahan sampai beberapa lama. Sebagian dari itu akan rasanya sampai dunia kiamat akan tetap dipakai di industri, jadi pelajari aja. Wow, seru banget Pak pembahasan kita untuk malam kali ini. Cuma karena berhubung waktu kita sudah cukup larut malam, jadi mungkin mohon maaf buat teman-teman yang nggak bisa dijawab pertanyaannya. Ada beberapa tadi pertanyaan yang nggak sempat kita jawab. Jangan bersedih hati. Kalau kamu masih penasaran dengan apa yang ingin Pak Bernardo sampaikan dan berbagai ilmu yang dia punya, teman-teman bisa baca juga tulisan-tulisan beliau ya Pak. Yeah. Di Codepolitan ada beberapa tulisan beliau, silakan search aja di profil beliau, Coders/Bernardo. Dan sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang tertarik untuk bekerja di Mitra Kreasindo, saat ini perusahaan Pak Bernardo bekerja, PT Mitra Kreasindo sedang membuka lowongan kerja untuk 4 posisi. Nanti teman-teman bisa lihat saja detailnya di Codepolitan. Kemudian sebelum ditutup, saya juga ingin mengumumkan bahwa Codepolitan saat ini tengah membuka sebuah kelas offline untuk belajar pemrograman. Jadi sebelumnya kita udah umumkan pada Januari lalu bahwa Codepolitan akan membuka kelas offline. Nah, baru hari ini kita membuka pendaftarannya. Jadi sekarang sudah benar-benar dibuka. Kami baru kita bukanya untuk satu kelas dulu, yaitu kelas web development. So, buat teman-teman yang tertarik buat ikutan di kelas ini, yang tertarik dengan dunia pemrograman dan ingin jadi web developer, teman-teman bisa gabung di kelas web development kita.
Dan terakhir mungkin, jadi nanti teman-teman yang nggak sempat lihat webinar ini dari awal, jangan bersedih hati karena nanti kita akan share rekamannya di channel Kodapolitan. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Pak Bernardo atas waktunya mengisi materi webinar kita kali ini. Mudah-mudahan ini bukan webinar pertama dan terakhir. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa share lagi karena luar biasa sekali, banyak ilmu yang kita bisa dapetin juga. Dan jangan lupa buat ikutan webinar-webinar kita selanjutnya karena ini bukan webinar terakhir. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan acara webinar kita dari awal sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih dan untuk terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.